Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Oke, teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang pembuatan tabel mahasiswa yang dimana sudah bisa menerima tambah data atau input data. Oke, nah selanjutnya kita akan menambahkan fitur baru, yaitu fitur edit data dan juga delete yang akan kita tambahkan pada tabel siswa. Maka pertama kita akan buat terlebih dahulu di sini tabel aksi ya. Di sana ada dua tombol, yaitu tombol edit dan juga tombol hapus. Langsung saja kita menuju ke indeks. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk men-start Apache dan juga MySQL. Silakan di start terlebih dahulu, lalu buka filenya, indeks yang saya taruh di file input waktu itu, yang tentu saja berada di dalam file htdocs, yang berada di dalam file exampp. Dan juga sekalian silakan buka localhost dan juga localhost/input agar kita bisa melihat perubahannya, begitu. Oke, lanjut ke sini. Kita akan tambahkan di sini tabel baru, yaitu aksi. Aksi. Oke, jadi di dalam aksi ini ada dua kolom. Dalam aksi, dalam kolom aksi dia ada dua tombol. Maka kita tambahkan TD ya di sini ya. Kita tambahkan di sini TD yang dia memiliki dua buah button. Gitu. Ini langsung saja tulis button. Yang tulisannya di tengah itu yang pertama edit. Dan juga yang satunya adalah hapus. Kita gunakan bahasa Indonesia saja. Hapus. Setelah itu di sini kita akan tambahkan JavaScript. Oke. Yaitu on click. Itu tidak on click ya. On click PHP yang dimana dia akan mengambil nilai on click di sini ada yang kurang, yaitu sebuah fungsi. Jadi kita hapus terlebih dahulu. Jadi lebih baik kita akan membuat fungsinya terlebih dahulu. Jadi kita akan menggunakan JavaScript pada file index kita. JavaScript ditaruh di paling bawah. Script kita menggunakan JavaScript internal ya, bukan eksternal. Script sebentar, ini kok tidak otomatis ya. Script. Setelah itu penutupnya sekalian. Script. Oke. Nah, jadi di tengah sini kita akan membuat sebuah fungsi. Pertama kita buat terlebih dahulu sebuah fungsi. Ini kira-kira kenapa ya? Sebentar saya cek dulu. Sepertinya kita lanjutkan saja. Yang pertama, fungsi pertama adalah untuk edit. Kita sesuaikan dengan nama fungsinya. Kita buat namanya dia menjadi edit saja. Tutup. Nah, jadi parameternya kita akan beri nama ID ya. Karena yang akan kita gunakan ID-nya. Oke, jadi gini deh. Jadi ID diambil dari sini. Begitu. Jadi kita langsung tulis saja edit. Nah, kita isi parameternya menggunakan PHP. Jadi dia dinamis ya, sesuai dengan ID karena patokan kita adalah ID-nya. Karena yang memiliki nilai primary yaitu ID-nya atau nis-nya. Maka kita yang gunakan adalah nis-nya. Yang jadi patokan adalah nis-nya. Yang disimpan di dalam row. Di sini dia. Jadi seperti ini. Row.
If ya, kita lanjutkan dengan memberi fungsinya. Jadi sesuai dengan fungsinya, apa sih pekerjaannya si fungsi ini, maka kita beri pekerjaan dia. Window location ref. Nah, oke. Ref sama dengan yang pertama edit. Jadi dia akan tersambung ke edit PHP yang kita akan bikin nanti. Gitu. Edit yang dimana ID-nya. Atau oke, kita tulis ID. Sepertinya bukan ID ya. Coba kita lihat di localhost. Itu menggunakan benar ID ya. Jadi sesuaikan dengan nama yang ada di sini ID. Oke, maka kita kembali ID sama dengan ID yang ada di sini, yaitu kita tulis kita berarti tuliskan di luar bagaimana di sini, lalu ID begini, tutup. Jadi ketika diklik ya, klik, maka dia akan otomatis berpindah ke file edit PHP yang akan kita buat sekarang. Edit.php. Nah, edit PHP itu yang pertama tentu saja kita akan tuliskan file pembuka PHP. Jangan lupa penutupnya. Lalu kita include-kan juga, yaitu koneksinya. Koneksi.php. Save. Save. Kemudian kita coba lihat di halaman kita ya. Seperti apa hasilnya, refresh. Oke, sudah muncul ya. Jadi seperti ini yang kita harapkan, yaitu ketika diklik edit, maka dia akan berpindah ke halaman edit, hapus ke halaman hapus. Jadi tinggal kita atur apa isi dari editnya. Kalau kita lihat, nah masih kosong, karena memang masih kosong. Belum kita tambahkan HTML ataupun PHP-nya. PHP pun masih pembuka. Nah, kita langsung lanjut. Pertama kita bikin HTML-nya, sebaiknya kita bikin HTML terlebih dahulu. Kita beri title halaman editing ya. Halaman editing. Kita jorokkan ke kanan sedikit. Save. Lalu pertama kita akan buat sebuah kontainer, atau mungkin kita bisa copy saja ya dari input. Nah, kan ada kontainer sama data. Kita akan copy semuanya saja. Karena sama ya, sama. Ctrl C. Kembali ke edit. Kita lihat di input ya. Oke, nah tinggal kita paste, jorokkan ke kanan. Nah, kurang satu, yaitu penutupnya. Kita lupa penutupnya di save. Nah, ini sudah ada penutupnya. Oke, jadi seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Coba kita lihat. Di refresh, jadi ketika diklik, akan berpindah ke sini. Tinggal kita masukkan stylingnya. Jadi agar mudah, agar kita tidak mengcopy, lebih baik kita pisahkan saja filenya. Kita tambahkan di sini. Kita tambahkan di sini. Style.css. Kalau sebelumnya kan kita taruh pada embedded atau internal ya. Nah, sekarang kita sebaiknya pisah saja, karena akan digunakan juga di file yang lain gitu. Ctrl C atau Ctrl X ya, lebih cepat. Ctrl V, kembali ke input, dan juga kembali ke mana nih? Ke edit. Tambahkan di sini link ke style
.css. Sip. Kita rename sedikit ya, ada kesalahan. Style. Oke. Berarti di editnya kita juga ganti style. Save. Dan juga di index. Hapus, digantikan dengan link CSS. Oke. Save. Coba kita lihat kembali ke sini, refresh. Ternyata ada perubahan ya. Yaitu mungkin tidak jalan. Coba kita ke tambah data siswa. Kalau ke edit masih tidak jalan. Coba kita cek lagi. Oke, ternyata ini belum di save ya. Coba kalau kita save terlebih dahulu. Ctrl save. Kembali. Lalu kita reload. Sorry. Kita kembali masukkan file input. Kita kembali ke file input. Nah, sudah jalan kembali kan. Kita lihat di tambah data siswa jalan. Di edit juga jalan. Dan mungkin lebih kita lebarkan kalau bisa. Coba. Kita kembali ke edit ya. Kalau kita lihat di style CSS yang membuat besar itu yaitu inputnya. Oke. Kita coba lihat. Kita lupa meng-cut juga ya styling yang berada di sini nih. Oke, kita coba nih, kita cut semuanya ya, biar langsung. Ctrl X. Nah, itu ntar kita pilih-pilih kembali. Hapus, sambungan ke link CSS. Save. Lalu kita ini aja. Paste. Nah, yang tidak perlu atau mungkin kita gabungkan, kita gabungkan. Nah, kontainer kan ada 2. Kita hapus salah satu. Juga save. Juga ini ya. Sebenarnya kita tidak butuh yang ini. Push, save. Lalu H2. Ini dia. H2-nya mungkin kita pilih yang atas saja ya. Nah, save. Lalu apa lagi? Udah sih sepertinya itu aja ya. Oke. Coba kalau kita lihat apa hasilnya. Ini lebar ya. Oke. Apalagi yang berbeda? Kita klik ini. Ini tidak ada perbedaan. Oke deh. Coba berarti kita tinggal beri kita yang styling di sini. Width 100% itu untuk ini saja mungkin ya. Biar lebih nyaman gitu. Atau coba kita atur posisinya dia berada di bawah. Nah, kita pindahkan dia di bawah sini. Lalu apa yang terjadi ya? Ctrl save. Kita lihat, semoga berubah. Ternyata tidak. Oke, berarti memang kita harus memberikan kelasnya, yaitu ini dia width-nya yang kita atur ya. Nah, daripada kita menamai filenya, kalau saya lihat ya, daripada kita memberi kelas di sini, lebih baik kita menggunakan selector child kalau salah namanya. Jadi yang akan kita rubahkan khusus buat yang ada di sini aja, input misalnya. Ini tinggal kita masukkan seperti ini. Tambahkan kelas di sini. Misalkan ini kita beri nama bebas ya. Kita berikan kelas Nah, kita berikan kelas input saja nggak apa-apa. Jadi apa? Jadi yang dipilih itu nih, tambahkan input
Jadi tag input yang berada di dalam kelas input. Semoga berjalan ya. Kalau kita lihat, kan tadi ada di input juga di edit, berarti kita tambahkan juga di sini kelas input. Coba kita lihat lagi. Nah, ini kan berubah. Kita lihat di sini. Oke, ini berubah ya. Lalu edit. Oke, berubah. Berarti ya, ini kita biarkan saja. Sebenarnya tidak terlalu urgent untuk diperbaiki. Cukup yang ada di sini saja agar tampilannya sedikit membaik begitu. Kita lihat kalau kita klik, nah sudah berubah ke sini. Lalu tinggal kita atur query-nya gitu. Kita kembali ke edit, di sini kita ganti menjadi proses edit. Save, kita bikin lagi sebuah file baru yaitu proses edit.php. Jadi di sini kita akan copy ya agar lebih cepat. Ctrl C, Ctrl V. Oke, jadi ketika diklik input data, maka semuanya akan disimpan. Gitu. Maka tinggal kita begini. Yang bisa diedit hanya nama kelas, maka nis-nya tidak perlu. Yang ini juga tidak perlu ya. Hapus. Yang nama dan kelas saja. Save. Lalu di edit. Gitu. Kita berikan sebuah value. Jadi dia sudah otomatis terisi oleh nis-nya dia sendiri. PHP echo row nis ya. Oke, save. Kita lihat sepertinya belum ada ya, maka kita tambahkan sendiri di sini nih, yaitu sebuah query untuk memilih semua select all from, namanya adalah siswa. Select all from siswa. Nama tabelnya ya, siswa. Maka yang ini ditulis siswa ini sesuaikan dengan nama tabelnya. Select all from siswa. Oke. Lalu lanjut tutup query. Sudah. Lalu kita taruh resultnya. Resultnya sini ya, MySQL query. Kita ambil dari koneksi dan juga query-nya. Variable query, sorry. Dia akan nyambung ke sini gitu. Kita lupa koma ya. Oke, save. Lalu setelah itu kita tambah satu variabel lagi yang menyimpan data array. MySQL fetch sock result. Oke, koma. Nah, jadi kita ambil di sini nih nis dari sini, gitu. Kita copy aja ya. Ctrl C, copy di sini dan juga di sini. Save. Kita bukan nis ya. Jadi yang kita ganti adalah yang kedua nama. Yang ketiga kelasnya kita ganti juga. Kelas. Save. Lihat di sini. Kembali.
refresh. Misalkan yang ketiga yang ingin kita edit ya. 2020-003 Muhammad Ahmad 12F edit. Nah, seperti ada yang salah ya. Jadi tidak tersambung ke setiap filenya. Ternyata malah sesuai dengan yang atas saja. Berarti ada yang kurang di sini, yaitu oke teman-teman, setelah saya cross check ternyata ada kesalahan sedikit ya, kesalahan kecil yang kita terluput, yaitu kita kembali ke edit dulu. Nah, sebelumnya kita harus masukkan terlebih dahulu nih dia query-nya kita perbaiki terlebih dahulu menjadi seperti ini gitu. Jadi ada kunci di sini, ini adalah kuncinya yang dimana ID ya. Jadi ini ID itu kembali ke sini nih, ID yang dia kembali ke indeks juga, tapi nanti dulu. Jadi intinya ID sesuai dengan variabel ID yang berada di sini gitu. Jadi variabel ID ini ataupun ini ya. Oke, sorry. Jadi yang ID sini ini akan kembali ke siswa ataupun tabel siswa yang ada di sini. Nah, ini dia. Oke, siswa yang ada di sini. Nah, kita agak lebih jelas ya. Nah, ini deh. Jadi kita harus menyesuaikan ya. Misalkan yang kita pilih menjadi kunci adalah NIS-nya. Maka kita tinggal ganti jadi NIS di sini. NIS gitu. Nah, ini dia. Lalu si ID ini kan variabel ID. Diambil dari sini. Sedangkan nilainya, nah ini dia. Yang titik pusingnya ya. Jadi nilainya itu diambil dari URL yang dilempar oleh fungsi ini nih. Nah, ini dia. Jadi ini yang akan kita ambil. ID yang ada di sini. ID sama dengan ini. Nah, ini yang akan kita ambil. Lalu isi dari ID ini adalah nyambung ke parameter sini, sedangkan parameter sini diisi oleh ini. Dan ini adalah satu hal yang terluput dari kita kemarin, yaitu dari kita sebelumnya, yaitu echo ya. Jadi kita lupa echo. Jadi sebelumnya hanya seperti ini saja. Kalau misalnya seperti ini, coba kita cek di website. Reload, edit. Nah, ini dia. Akan terjadi error undefined where clause bla 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 yang udah ada di line 6 edit PHP. Kalau kita lihat edit PHP line 6 nih, dia akan, ini kita tutup sebentar ya. Nah, line 6 yang ada di query ada di edit berada di get ya. Jadi saling sambung menyambung. Lalu ini nyambung ke sini, get tadi nyambung ke sini, edit nyambung ke sini. Titik puncaknya sebenarnya ada di sini. Kalau kita lihat ya, jadi kita tambahkan dulu echo. Kalau kita save, kita lihat lagi nih. Back, reload, edit, nah akan muncul ya. Sesuai dengan kolom yang kita pilih. Kita kembali lagi untuk cross check. Muhammad Ahmad 2020-003 12F. Kita klik edit. Ini dia akan berganti. Begitu. Lalu kita akan coba untuk mengedit ya. Jadi kan sudah menampilkan datanya, ternyata bisa. Lalu kalau misalkan kita coba mengedit atau mengganti Muhammad Ahmad menjadi namanya itu Ahmad Muhammad saja. Kalau kita input data, oke, ternyata ada yang salah, yaitu bukannya mengedit justru malah menambahkan datanya. Coba kita kembali ke proses edit ya. Masalah itu ada di proses editnya, karena aksinya berada di sini. Kita lihat, nah ini dia. Jadi bukan insert ya. Kalau insert itu fungsinya itu untuk menambahkan data. Sedangkan yang akan kita gunakan nanti yaitu update. Jadi langsung kita praktekkan saja, yaitu update di sini. Update set.
Nah, mungkin ini kita bisa hapus terlebih dahulu. Update set yang ingin kita ganti adalah siswanya saja, nama ya. Update nama. Nah, ini dia. Kita lupa itu update tabel apa yang ingin kita ganti atau ingin kita update. Bisa. Kalau kita kan siswa berarti kita tinggal tulis siswa. Jadi update tabel siswa, lalu set namanya menjadi sesuai dengan yang diisi, yaitu karena itu string menggunakan tanda petik ya. Nama sesuai dengan variabelnya yang di atas nih. Sesuai dengan ini ya. Misalkan ingin menulis apapun, misalkan name ya, bukan pakai bahasa Indonesia, misalkan name, maka yang di sini juga diganti name. Jadi bukan berdasarkan ini. Sedangkan ini, karena ini akan menyambung ke edit, ini dia, post nama, gitu. Sorry, di sini post nama. Dia akan mengambil apapun yang akan dituliskan di sini, gitu. Oke. Kita kembalikan ke asal nama, save, nama lalu seperti biasa koma, kemudian kelas sesuai dengan kelas. Coba kita cek, kembali ke halaman, refresh, ini dia, edit, kita ganti menjadi 2020-004, namanya Muhammad ya, kelas mungkin 11E. Coba, oke, bisa diganti tapi ininya tidak bisa diganti nih ya. Jadi si nisnya nggak bisa diganti. Coba kita lihat nih, kenapa dah? Oh, karena kita di sini ngeset si nisnya tidak bisa diganti. Kalau ingin bisa diganti, tinggal tuliskan aja di sini ya, nis. Ini nyambung ke database. Database kita namanya nis, yang kebetulan memang sama dengan variabelnya. Nis itu dia integer ya, tidak perlu nis sesuai dengan variabel nis. Jangan lupa koma. Coba kembali ke sini, semoga bisa ya. Kita coba terlebih dahulu, edit 2020-004, input. Nah, berhasil ya. Tapi bukan cuma satu yang berubah, tapi semuanya berubah. Kenapa? Karena begini. Karena kita lupa menambahkan satu hal penting di sini. Kuncinya where. Kita kasih kapital. Where ID sama dengan ID. Jadi yang berubah hanya ID yang sesuai dengan variabel ID. Variabel ID kita belum ada di sini. Kalau ingin kita tambahkan aja, nggak apa-apa. Jadi sesuai dengan variabel ID. Begitu. Coba ya kita tambahkan dulu. Di sini ID sama dengan ID sama dengan, kita coba dulu ya, kita coba menggunakan post. Karena sepertinya sama kan yang di sini kan. Ini dia. Sama post. Oke. Jadi kita gunakan juga post. Coba ID. Benar tidak? Ternyata di sini juga tidak ada post ID. Oke. Berarti tinggal kita enggak perlu. Kalau misalkan kita menggunakan get ID, apa yang terjadi? Get ID dengan ID tutup. Lalu kita coba lagi mengubah. Sebentar kita cek. Sudah ya, sudah di save, aman.
Kita cek refresh yang paling bawah, kita ganti seri yang paling atas biar menjadi satu. Namanya Muhammad Fakih Ali, kelas 10E ya. Input data, ini dia. Undefined array ID, ternyata masih ada error juga. Kita kembali lagi. Jadi katanya ID di sini belum teridentifikasi ya. Yang mana ini harusnya tersambung yang berada di sana ya. Tapi di sini pun tidak ada ya. Gitu. Nah, jadi biar mudah mungkin kita pakai sedikit otak-atik di sini. Jadi pertama ini di refresh, kita kembali ke database, kita akan memainkan database. Jadi yang kita kunci adalah NIS-nya. Jadi kita ingin mengganti gini nih. Proses edit where kita tidak akan menggunakan ID, tapi menggunakan NIS. Kenapa NIS? Karena kita gini aja, NIS-nya tidak bisa diganti. Jadi ketika sudah didaftarkan NIS-nya, maka NIS-nya tidak bisa diganti. Gitu. Ketika ingin memperbarui NIS, maka silakan hapus, kemudian input ulang. Akan lebih mudah ya. NIS. Jadi kita hapus. Save. NIS-nya kita hapus juga. Ini tidak perlukan ya. Save. Oke. Lalu berarti ini. Kita jadikan, kita lihat di struktur. Kita jadikan NIS di sini. Dia bernilai unik. Tapi sebelumnya kita hapus semua data terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika unik, dia tidak bisa sama. Sedangkan di sini kan sama semua. Kita hapus saja dulu biar tidak terjadi error takutnya. Coba kita hapus. Oke, lalu kembali ke struktur. Kita ganti NIS-nya menjadi unik. Apakah bisa? Ternyata bisa ya. Jadi NIS-nya sudah bernilai unik yang mana dia tidak bisa sama satu sama lainnya. Kembali. Nah, ini dia. Ternyata ada error. Ini dulu aja. Oke. Tambah data siswa, masukkan siswa 2020 001. Namanya Muhammad Fakih Ali, kelas 12F, input data, masuk. Tambah lagi. 2020 002, nama Muhammad Ali, kelas 11E, input data. Oke, sudah berjalan. Coba kita edit yang Muhammad Ali-nya. Edit. Oke. Agar tidak berubah, mungkin kita bisa tambahkan di sini sebuah atribut. Semoga saja berjalan ya. Yaitu disable. Save. Kembali, refresh, klik lagi. Ternyata belum berjalan. Oke. Ternyata kurang satu kayaknya. Disabled, coba. Ya. Disabled, save. Kembali ke sana. Back, refresh, edit. Nah, dia tidak bisa diganti kan ya? Karena memang sudah disabled, sedangkan yang bisa diganti hanya namanya dan kelasnya. Kita ganti menjadi Muhammad saja. Input. Nah, undefined array key NIS. Ini dia. Ternyata NIS-nya belum teridentifikasi. Berada di proses edit. Jadi katanya NIS-nya belum ada. Oke teman-teman semuanya, setelah melakukan beberapa perbaikan, di akhirnya kita bisa ini dia mengedit ya datanya. Jadi mungkin saya akan terangkan juga sekaligus kita akan mungkin kalau bisa coding ulang, kita coding ulang. Jadi gini, yang pertama
Kalau diperhatikan sebelumnya kan tidak ada NIS ya. Saya hapus dulu. Sorry, tidak ada ID. Jadi sebelumnya hanya seperti ini nih. Hanya disable di sini kan. Coba hapus. Ya, sebelumnya hanya seperti ini. Lalu saya tambahkan sebuah inputan baru. Oke, yang bernama di sini ID. Jadi yang ditampilkan di sini ID-nya. Lalu name-nya atau ini akan terhubung dengan ID. Gitu. Save. Jadi kalau kita lihat refresh, edit, nah akan muncul ID-nya juga. Tapi saya tidak ingin ini terlihat. Gitu. Jadi saya pengen dia tersembunyi. Tinggal kita ganti tipenya dengan hidden. Save, kita lihat lagi. Refresh. Nah, dia hidden tapi dia masih meninggalkan bekas di sini. Daripada pusing-pusing kita atur dia posisinya gimana, mending kita langsung pindah ke atas ya. Ini dia, tinggal Alt panah atas, dia akan pindah ke atas. Kita cek reload. Nah, sudah selesai. Jadi fungsi dari si ID di sini ya, ID tambahan di sini ya, dia memang tidak ingin ditampilkan di layar, hanya sebagai penghubung antara edit dan juga proses edit dalam bagian ini ID-nya. Kita rapikan sedikit. Jadi kita sebelumnya kan tidak menulis, atau mungkin kita menulis, cuman kita menggunakan get di sini. Tapi ternyata itu tidak bisa ya setelah dicoba. Jadi mending kita menggunakan post yang nantinya ini akan terhubung ke sini. Begitu, akan terhubung ke sini. Yang mana ini pun tidak akan berubah. Dan kita bisa beri tambahan juga disable. Ya, walaupun tidak akan berubah, cuman ya kita tambahkan saja. Save. Jadi dia akan nyambung ke yang tadi ya, yang sudah saya tunjuk tadi. Dan juga NIS masih sama, dia terhubung ke sini. Pastikan namanya NIS. Dan juga kalau di sini sih ini hanya yang akan ditampilkan saja. Jadi ini yang akan ditampilkan ke layarnya, value gitu. Disable ini fungsi ataupun atribut untuk melarang user mengedit NIS melalui form yang disediakan. Jika ingin mengedit secara manual, bisa dilakukan tapi langsung menuju ke localhost siswa, melakukan editing manual yang ada di edit sini. Edit begini di sini ya. Atau yaitu solusi terakhir dengan menghapus lalu membuat NIS baru tapi dengan nama yang sama. Gitu. Oke. Tadi kan sudah ya. Lalu ID ini bukan di sini Oke. Lalu update siswa, set namanya sesuai dengan nama, kelas ya sesuai dengan kelas, where di mana ID ini dia. Jadi fungsi dari ini ya, variabel ID ini akan disambungkan ke sini gitu. Karena jika kita tidak menulisnya, ini tidak akan bisa ya. Ini susah gitu untuk mengidentifikasi kolom mana yang akan kita ganti. Sedangkan sebuah kolom itu memiliki sebuah identitas yang identitasnya biasanya menggunakan ID seperti itu. Jadi ID di sini terpakai ya. Dan ID yang ini ya, ID yang saya cetak tebal ini. Nah, di sini itu tersambung ke dalam database. Database-nya apa? Database-nya siswa. Jadi semua ini siswa itu nama tabelnya. Nama datanya. Itu pun nama kolomnya. Kelas, ID gitu. Oke, lalu apa lagi? Dan juga mungkin kita kurang satu, yaitu NIS ya. Agar tidak terjadi error. Jadi ketika saya tidak tambahkan NIS, itu akan kembali ke, jadi NIS-nya seperti reset gitu. Akan menjadi 0 lah. Mungkin teman-teman bisa coba sendiri nanti. Refresh, lalu coba kita ganti lagi. Muhammad menjadi Muhammad Ali, kembali menjadi Muhammad Ali, kelasnya masih sama. Input data ternyata masih error ya. Coba kita identifikasi lagi di mana errornya. Ternyata errornya ada di ID.
ID-nya ternyata katanya belum teridentifikasi apa itu ID. Kita kembali lagi ke sini. Oke, ini sudah save. Lalu harusnya sudah ya. Harusnya coba kita ini deh, ulang lagi dari awal. Lalu edit dan kita ganti menjadi Muhammad Ali. Input data ternyata masih error ya. Ini coba kita hapuskan tanda stringnya atau tanda petiknya karena itu menunjukkan bahwa itu adalah string. Sedangkan nis itu tipe datanya integer. Reload Muhammad Ali. Oke, masih sama. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Jadi mungkin tadi saya pause agak lama karena ternyata lumayan memusingkan. Jadi mungkin kita bisa fokus pada edit dan juga proses edit. Tadi edit kalau tidak salah kita tambahkan ID ya. Lalu value-nya kita sesuaikan. Jadi value ini hanya untuk ditampilkan saja. Sebenarnya karena dia posisinya hidden dan juga value-nya tidak terlihat ya. Yang dimana hidden, otomatis si inputnya semuanya ini tidak terlihat. Sebenarnya value tidak bermasalah. Jadi ya udahlah, kita ya gitu. Coba kalau misal kita tambahkan disable di sini ya. Jadi tadi kita kan tambahkan disable dan juga di sini agar sinisnya dan juga ID-nya itu tidak bisa diganti. Coba terus save. Lalu kita reload ke Muhammad Ali, ganti menjadi 10A ya. Terus save input data. Input data. Nah, mungkin ya permasalahannya itu ada di disable, teman-teman. Kalau misalkan saya ganti menjadi, kita hapus ya. Oke, save. Nah, kita kembali aja biar lebih meyakinkan ya. Kita reload di sini, edit jadi 10E input data. Nah, gitu. Jadi permasalahannya ternyata ada disable-nya. Di disable ini dia tidak bisa diganti. Itulah intinya seperti itu. Coba kalau misal kita tulis di sini read only. Di fungsinya sama, cuman bedanya read only ini dia hanya bisa dibaca. Oh, bukan di sini. Tapi ada di luarnya. Read only, save, lihat, edit. Nah, read only dia tidak bisa diganti dan hanya bisa dilihat. Kita ganti menjadi A input. Nah, oke, masih berhasil. Jadi seperti itu. Lalu kembali ke proses edit. Tadi kita tidak mengubah apa-apa ya. Ini nis kita perbaiki sebentar. Save. Oke, jadi seperti itu. Nis kenapa tidak diberi tanda petik? Karena dia tipe datanya integer dan juga ID juga sama, dia integer, jadi tidak diberi tanda petik. Oke, silakan diperhatikan ya. Di ID diambil dari sini, di nis juga dari sini. Jadi permasalahan utamanya berada di disable. Kita ganti menjadi read only. Lalu setelah selesai proses edit, kita lanjut ke proses hapusnya. Kalau kita klik belum mengarah kemana-mana karena belum kita setting. Selanjutnya kita kembali kita mungkin bisa silang proses edit karena sudah selesai. Simpan, styling, input. Sekarang semuanya fokus ke index. Kita tambahkan sama seperti di atasnya, yaitu on click. Kita copy saja ini agar lebih cepat ya. Ctrl C, Ctrl V.
Tapi fungsinya kita bedakan. Kalau yang ini memanggil fungsi edit, sedangkan yang ini memanggil fungsi hapus. Kenapa kita menggunakan hapus? Karena ketika kita menulis delete tidak bisa, karena fungsi itu tidak bisa bernama delete mungkin ya. Jadi kita menggunakan nama hapus saja. Nama fungsinya kita hapus. Dan ini masih sama. Tinggal kita Alt Shift Down, ganti nama fungsinya. Jadi hapus. Ini nih dia akan tersambung ya. Dan sedangkan yang disimpan di dalam parameternya, ya parameter di sini ID dan tersambung ke sini. Jadi dia masih sama, yaitu ID juga. Intinya identitasnya dia. Dan lalu akan dialihkan ke ini dia. Bukan ke edit tapi ke delete. Gitu. Delete ID, PHP, bla bla bla. Nah, seperti itu. Tinggal kita buat file baru bernama delete.php. Di mana isinya sama seperti proses edit. Ya, teman-teman, atau proses simpan saja. Ya, proses edit ya. Biar lengkap, Ctrl A, Ctrl C. Oke, kembali Ctrl V. Di sini kita akan ganti ini dia. Langsung ke sebentar. Ini dia, ini diganti dulu. Bukan update tapi delete. Ya, query-nya yaitu delete from. Delete from siswa where ID sama dengan ID. Nah, sini akan kita buat beberapa perubahan untuk memenuhi query ini. Jadi biar query ini berjalan, yaitu kita harus mengidentifikasikan apa itu ID. Gitu. Kita hapus saja yang miss ya, karena tidak kita pakai. Identitas yang kita gunakan hanya ID saja. Variabel ID yang berisi nilai ID yang di-post oleh, ataupun karena kita menggunakan delete. Sedangkan delete hanya tersambung, satu-satunya tersambung di sini nih. Nih, hanya di sini. Maka kita gunakan cara yang pertama yang berada di edit, yaitu nih, menggunakan get. Gitu. Jadi kita ganti get. Bukan simpan tetapi ini dia. ID. Jadi ketika ID-nya di get, maka silahkan pertama. Ya, jadi ketika ID-nya di get, if jika iset get bla bla bla, yang artinya ini kondisinya harus true ya. Jadi di dalam if kondisinya harus menilai true, dan ini true ya, yaitu ketika get diambil ya, ID-nya diambil, ini dia, kesambung ke sini kalau masih bingung, ID ini nih, ID sama dengan apa? Perhatikan di sini ID. Ya, begitulah. Jadi inti dari semuanya, nilai ini akan disalurkan ke ID yang ada di sini. Lalu dia nyuruh lagi buat si ID mengambil juga, bukan post, mengambil ya, get. Mengambil juga ID yang tersimpan di dalam sini. Nih, ID sama dengan ID kan. Sama dalam sini, yang ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini. Ya, saling sambung nyambung. Gitu. Save. Coba kita lihat lagi ya, kalau kurang jelas. Oke, saya zoom. Jadi seperti itu ya. Semoga jelas. Ini dia. Lalu index. Ini editnya kita silang. Index. Turun, ini dia. Lalu coba kita lihat di sini. Refresh. Kita coba hapus. Oke, ternyata berjalan ya. Ini kita coba lihat di database-nya.
masih loading, dan nah berhasil terhapus menjadi satu saja sesuai dengan yang ada di sini. Jadi seperti itu kodenya ataupun prosesnya, proses pembuatannya yang lumayan panjang. Jadi di sana terdapat halaman utamanya adalah indeks yang dimana dia menampilkan sebuah data read dan juga data pilihan untuk menambah data siswa, mengedit, dan juga menghapus. Lalu ketika ditambah data siswa, maka dia akan menambahkan sebuah kolom di bawahnya, sebuah baris di bawahnya, tambah lagi baris, yang dimana niche-nya itu harus berbeda satu sama lain. Kenapa? Kalau masih ingat, kita mengatur niche-nya itu dengan key unique di sini. Mark key unique ya. Tadi kita mengklik ini kan. Klik unique, yang dimana unique itu artinya tidak bisa sama satu sama lain. Misalkan di bawahnya kita tulis 2020-001, maka akan terjadi error. Seperti itu. Kita belum atur errornya ya. Kalau ingin menghandling errornya mungkin bisa ditambahkan lagi. Jika listnya sama dengan yang sebelumnya, maka terjadi muncul pesan error. Seperti itu. Lalu setelah tambah, diedit. Jadi kita sempat kesusahan diedit. Yang dimana ini sudah kita pecahkan, yaitu masalahnya berada di edit. Ini di sini ada di atribut disable. Ketika disable maka dia tidak bisa. Kita harus menggunakan read only agar bisa diedit. Gitu, kesimpulan seperti itu. Lalu ya ketika diganti maka dia akan berganti datanya. Lalu ketika diklik hapus langsung dihapus, jadi tanpa ada pemberitahuan. Jika ingin menggunakan konfirmasi bisa saja ditambahkan mungkin alert ataupun apa ya, jika ingin menambahkan. Di sini bisa ditambahkan alert atau confirm. Yakin ingin menghapus data, jika iya maka dia akan dihapus, jika tidak maka dia tidak akan dihapus. Begitu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga mungkin banyak sekali error yang terjadi dan juga terlalu cepat mungkin, atau kata yang belibet ya. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.